Baik, perkenalkan nama saya Maria Febriana Ayagbriah dengan NPM 33200011 semester 6A. Di sini saya akan menjelaskan desain penelitian. Yang pertama kita lihat definisi. Desain riset merupakan langkah utama dalam membagikan arah pada permasalahan riset. Carlina 2015. Desain riset merupakan rencana totalitas yang berkaitan dengan aspek desain lengkap dari tipe riset, pendekatan pengumpulan informasi, desain eksperimental, serta pendekatan statistik buat ilustrasi informasi. Surya Dharma, MPA 2008. Yang berikut, pendekatan desain penelitian. Riset dengan rancangan kuantitatif sudah dikenal serta digunakan oleh peristek sejak lama dalam bidang riset. Oleh sebab itu, riset kuantitatif diketahui sebagai riset tradisional. Yang berikut kita lihat jenis desain penelitian. Ada 5 jenis desain penelitian, di mana yang pertama desain penelitian explanatory. Desain penelitian explanatory adalah riset yang bertujuan untuk menguji sesuatu teori ataupun hipotesis guna menguatkan ataupun menolak teori hipotesis hasil riset yang telah terdapat. Yang kedua, desain penelitian deskriptif. Desain penelitian deskriptif adalah desain riset deskriptif yang berkaitan dengan mencari tahu ciri ataupun sikap maupun pola dalam kelompok tertentu. Yang ketiga, desain penelitian diagnostik. Desain penelitian diagnostik adalah riset diagnostik yang berkaitan dengan mencari tahu asosiasi. Lebih khusus berupaya merumuskan dengan penemuan yang membangun ikatan. Yang keempat, desain penelitian eksperimental. Desain penelitian eksperimental adalah experimental research atau riset untuk menunjukkan gambaran riset. Riset ini dapat dilakukan pada 2 kelompok, di mana kelompok 1 tidak diberikan perlakuan apapun atau kelompok kontrol, adapun kelompok kedua yang diberikan perlakuan atau treatment. Dan jenis desain penelitian yang terakhir adalah desain penelitian eksplorasi. Yang berikut kita lihat instrumen penelitian. Yang pertama, macam-macam data penelitian, di mana ada 2. Yang pertama, data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif adalah data yang berbentuk kata, kalimat, gerak tubuh, ekspresi wajah, bagan, gambar, dan foto. 2. Data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka atau kualitatif yang diangkakan atau scoring. Data kuantitatif dibedakan lagi menjadi 2, yaitu data kualitatif empiris dan data kualitatif bermakna. Yang berikut kita lihat teknik pengumpulan data. Yang pertama, interview atau wawancara. Interview atau wawancara digunakan apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit atau kecil. Yang kedua, kuesioner atau angket. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Yang ketiga, observasi atau pengamatan. Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan apabila penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam, dan bila respondennya yang diamati tidak terlalu besar. Yang berikut kita lihat validitas dan reliabilitas instrumen penelitian.
Validitas menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukur itu mengukur apa yang ingin diukur. Reliabilitas adalah istilah yang dipakai untuk menunjukkan sejauh mana suatu hasil pengukuran relatif konsisten apabila pengukuran diulangi 2 kali atau lebih. Validitas alat pengumpul data menurut beberapa ahli dapat digolongkan dalam beberapa jenis, yakni validitas konstruk, validitas isi, validitas prediktif, validitas eksternal, validitas budaya, dan validitas rupa. Yang pertama kita lihat validitas konstruk. Validitas konstruk adalah kerangka dari suatu konsep. Misalkan, seorang peneliti ingin mengukur konsep religiusitas. Pertama-tama yang harus dilakukan oleh peneliti ialah mencari apa saja yang merupakan kerangka dari konsep tersebut. Yang kedua, kita lihat validitas isi. Validitas isi adalah suatu alat pengukur yang ditentukan oleh sejauh mana isi alat pengukur tersebut mewakili semua aspek yang dianggap sebagai aspek kerangka konsep. Yang ketiga, validitas prediktif. Alat pengukur yang dibuat oleh peneliti seringkali dimaksudkan untuk memprediksi apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Contoh alat ukur yang demikian adalah ujian seleksi masuk ke perguruan tinggi. Ujian masuk tersebut adalah upaya untuk memprediksi apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Yang berikut, validitas eksternal. Dalam dunia penelitian sosial, sudah cukup banyak alat pengukur yang diciptakan oleh para peneliti untuk mengukur gejala sosial, dan alat pengukur tersebut sudah memiliki validitas. Contoh penerapan validitas eksternal adalah sebagai berikut, di mana untuk mengukur status ekonomi keluarga, banyak cara yang telah dikemukakan, misalnya penghasilan keluarga, pemikiran barang berharga, jenis makanan yang dimakan, dan pemasukan kalori setiap hari. Yang berikut, validitas budaya. Validitas budaya adalah suatu alat pengukur yang sudah valid untuk penelitian di suatu negara, di mana belum tentu akan valid jika digunakan di negara lain yang budayanya berbeda. Misalnya, kuesioner pengukur interaksi keluarga yang dikembangkan di negara barat tidak sesuai bila digunakan di Indonesia, karena konsep barat mengenai keluarga selalu didasarkan pada nuklir famili yang hanya terdiri atas ayah, ibu, dan anak. Yang berikut, validitas rupa. Validitas rupa berbeda dengan jenis validitas lainnya, karena validitas rupa tidak menunjukkan apakah alat pengukur mengukur apa yang ingin diukur. Validitas rupa hanya menunjukkan bahwa dari segi rupanya suatu alat pengukur tampaknya mengukur apa yang ingin diukur. Yang berikut kita lihat tentang analisis data penelitian. Ada beberapa analisis data penelitian, di mana yang pertama analisis data. Analisis data merupakan proses untuk memeriksa data, mengubah data, membersihkan data, dan membuat pemodelan data untuk menghasilkan informasi yang dapat memberikan petunjuk dan cara untuk peneliti mengambil sebuah keputusan terhadap permasalahan-permasalahan penelitian yang sedang diteliti. Ismayani 2008. Yang kedua, teknik analisis data. Teknik analisis data merupakan teknik atau cara untuk mengubah data menjadi informasi sehingga membentuk data yang punya karakter, sehingga data yang dihasilkan lebih mudah untuk dipahami dan diolah sehingga bisa digunakan untuk menemukan solusi dari masalah-masalah penelitian. Langkah-langkah analisis data secara umum ada 3, yaitu pengolahan data, penganalisaan data, dan yang terakhir penafsiran hasil analisis. Yang ketiga, analisis data kualitatif. Ada 2 teknik analisis kualitatif, yaitu yang pertama, teknik analisis data deskriptif,
dan teknik analisis deskriptif kualitatif. Teknik analisis data deskriptif adalah suatu teknik dalam penelitian untuk meneliti kondisi sekelompok manusia, objek penelitian, kondisi terkini dan juga peristiwa saat ini. Dan teknik analisis deskriptif kualitatif adalah metode yang berguna untuk mengembangkan teori yang telah ada dari data yang ada dari lapangan. Yang berikut analisis data kuantitatif. Pada penelitian kuantitatif menggunakan teknik analisis kuantitatif, di mana teknik analisis data kuantitatif adalah suatu teknik yang diolah dan dianalisa setelah data dari responden atau sumber lainnya terkumpul. Pada teknik ini menggunakan penyajian statistik yang meliputi statistik parametris dan non-parametris. Ada dua jenis penelitian kuantitatif, yaitu statistika deskriptif dan statistika inferensial. Baik, inilah penjelasan saya. Sekian dan terima kasih.